kita mulai podcast episode 4 kita kali ini, jangan lupa kenalin dulu, perkenalkan sih sebenarnya. Nama aku Adina Nazwarika selaku Ketua Bidang Advokasi dan aku Cecilia Desriani sebagai anggota bidang advokasi. Nah, Kak Cecil gak kerasa banget ya ternyata kita udah sampai di episode 4 kali ini gitu. Dan pastinya gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di Samberi hari ini kira-kira kita bakal bahas apa ya, Kak? Bahas apa ya Kak Cecil? Kira-kira pembahasan yang sederhana namun kayak bermanfaat juga buat teman-teman semuanya gitu. Kira-kira apa nih Kak? Gimana kalau kita bahas tentang depresi, setuju nggak? Wah, ide Kak Cecil bagus banget. Gimana kalau kita bahas seputar depresi? Jadi teman-teman bisa mengetahui dengan jelas pengertian depresi dan lain sebagainya. Menurut Kak Dinda sendiri depresi itu apa sih, Kak? Kalau menurut aku sendiri, depresi itu kayak gangguan suasana hati atau mood yang biasanya ditandai dengan aku tuh mudah sedih, mudah tersinggung, mudah marah secara berlarut-larut. Kalau menurut Kak Cecil sendiri gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri sama kayak Kak Dinda tadi sih ya. Depresi menurut aku itu perubahan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktivitas sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Wah, ternyata depresi ini sangat mengganggu ya Kak dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan diem aja ya teman-teman. Sedikit informasi, menurut data riset kesehatan dasar waktu 2018 lalu, kalau gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi atau kecemasan pada usia 15 tahun ke atas itu sampai 6,1 dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Banyak banget ya Kak ya. Jadi biasanya depresi berat ini mengalami orang kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm hingga bunuh diri. Kasusnya sih Kak, 80-90% kasus bunuh diri akibat kecemasan dan depresi itu sampai segitu loh Kak, sampai segitu banyaknya. Nah itu data tahun 2018 Kak, jadi sekarang udah 3 tahun yang lalu dan mungkin sekarang datanya bisa bertambah. Banyak banget ya Kak. Itu tandanya berarti pendamping orang tua terhadap anak tuh masih minim. Dan juga masih banyak orang tua yang belum paham tentang depresi, sehingga anak-anak mereka tuh kayak lebih baik melukai diri sendiri daripada bercerita karena takut. Ya betul banget, aku setuju banget sama Kak Cecil. Jadi itu biasanya anak-anak pada usia remaja itu lebih suka self-harm ya dibandingkan cerita karena takut gitu. Biasanya Kak, depresi pada remaja ini bisa dipicu dengan faktor mulai dari lingkungan, perubahan hormon, pengalaman traumatis, hingga genetik atau faktor keturunan. Biasa depresi pada remaja menimbulkan keluhan pada gejala berupa mudah menangis, tersinggung, dan marah karena hal-hal sederhana. Wah, ternyata depresi itu bukan dari faktor luar aja ya Kak, ternyata dari faktor keturunan juga bisa ya Kak? Iya Kak, jadi bukan karena faktor lingkungan aja. Nah, Kak Dinda sendiri kira-kira pernah nggak sih ngerasa depresi gitu atau perubahan suasana hati itu menjadi sering kali sedih gitu? Kalau aku sendiri ya Kak, apakah aku nggak tahu ya ini depresi atau bukan, tapi aku tuh pernah mengalami perubahan suasana hati itu cepet banget, sering kali sedih, marah, nggak jelas gitu apa penyebabnya. Tapi aku tuh selalu ngatasinya dengan cerita ke teman-temanku, atau kalau misalnya aku nggak mau cerita ke teman, aku bisa cari tempat dimana aku bisa cerita karena zaman sekarang tuh udah modern banget Kak. Dimana-mana udah tersedia tempat kita untuk berkeluh kesah. Hanya saja kita harus meluangkan waktu kita untuk hal tersebut. Nah, kira-kira menurut kakak gejala depresi itu apa aja sih Kak? Kalau menurut aku gejala depresi yang aku tahu ya pastinya tuh udah banyak banget. Tapi aku akan nyebutin beberapa aja. Pertama, selalu merasa bersalah. Kedua, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. Terus ada juga selalu merasa cemas, khawatir, dan yang berlebihan tuh. Ada juga kayak gitu Kak. Kayak semacam panic attack gitu kan? Iya, terus ada suasana hati buruk, mudah sedih berkelanjutan, terus mudah marah, menangis, dan sensitif. Terus ada sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan. Terus juga ada kita tuh selalu merasa kelelahan Kak, jadi hilang tenaga. Terus ada juga buat perempuan-perempuan itu biasanya perubahan siklus menstruasi. Jadi kalau misalnya kakak mengalami hal itu mungkin menjadi salah satu
ada juga penurunan berat badan. Oke, banyak juga ya Kak gejala depresinya. Iya sih, jadi kalau teman-teman ada yang ngalami gejala-gejala di atas tersebut, jangan diem aja. Namun bukan tentu juga kalau misalnya itu depresi ya Kak. Ada juga beberapa yang mungkin itu hanya penyakit biasa atau mungkin emang keluhan-keluhan biasa. Nah kalau Kak Siska sendiri ada nggak sih tips untuk menjaga diri dari depresi? Banyak sih Kak caranya. Mungkin kayak kalau cara aku nih ya, yang pertama itu kayak hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik. Terus buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan hidup, berolahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat, dan kalau ada sesuatu yang tidak beres di diri kita segera diselesaikan. Wah ternyata banyak juga ya Kak sebenarnya cara-cara sederhana yang kita lakuin buat menjaga kesehatan diri kita dari depresi. Benar tuh Kak. Nah teman-teman, nggak kerasa nih ternyata kita udah sampai di penghujung Sunberry kali ini. Wah iya ya Kak, sayang banget kita udah selesai padahal masih seru kan. Tenang aja kawan-kawan, jangan khawatir karena di Sunberry berikutnya nggak kalah menarik dari bidang lain juga nih. Jadi tungguin aja, stay terus di YouTube IPM. Wah pasti keren sih Kak. Nah, untuk teman-teman, semoga topik Sunberry kali ini benar-benar bermanfaat, menarik perhatian kalian semua, dan juga pastinya bisa membantu buat kalian juga ya. Kayak pelajaran. Akhir kata, Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.